Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulawati dengan NIM 231240085, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ibnu Al-Farabi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke biografi Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Al-Ujallah Al-Farabi, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Beliau lahir Wasij di distrik Farab. Tahun lahir 259 Hijriah atau 872 Masehi. Tempat wafat Damsyik. Tahun wafat 339 Hijriah atau 950 Masehi, di usia 80 tahun. Ayahnya keturunan Persia dan ibunya keturunan Turki. Al-Farabi adalah seorang filosof Islam. Dia mendapatkan gelar sebagai guru kedua dan Aristoteles sebagai guru pertama, karena dia meluruskan dan mengumpulkan kajian-kajian dalam logika dan permasalahannya. Sedangkan Al-Farabi disebut guru kedua karena dia mengarang buku, mengumpulkan, dan menyempurnakan terjemahan karya Aristoteles. Pemikiran filsafat Al-Farabi tampaknya merupakan perpaduan antara pemikiran-pemikiran filsafat sebelumnya seperti Plato, Aristoteles, dan New Platonis, kemudian digabung dengan pemikiran-pemikiran keislaman. Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf Islam terbesar memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh, serta mengupasnya dengan sempurna. Sehingga filsuf yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Al-Farabi juga menunjukkan kehidupan spiritualnya dengan usia yang masih sangat muda dan mempraktikkan kehidupan sufi. Ia juga ahli musik terbesar dalam sejarah Islam dan komponis beberapa irama musik yang masih sering didengarkan dalam perbendaharaan lagu sufi masuk di India. Al-Farabi juga telah mengarang ilmu musik dalam 5 bagian. Buku-buku ini masih dalam naskah bahasa Arab, tetapi sebagiannya sudah diterbitkan dalam bahasa Perancis oleh D. Erlanger. Teori tentang harmoni belum dipelajari hingga mendalam. Selanjutnya yaitu pendidikan Al-Farabi. Pendidikan dasar Al-Farabi adalah keagamaan dan bahasa. Ia mempelajari fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran. Dan ia mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Paris. Dinyatakan oleh Ibnu Khalikan bahwa Al-Farabi menguasai lebih dari 70 bahasa, mendekati sebagai dongeng dari sejarah yang sebenarnya. Al-Farabi juga mempelajari ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Pada saat itu, pendidikan dengan sistem madrasah belum diterapkan. Para penuntut ilmu menuntut ilmu di rumah-rumah atau masjid ataupun di masjid ilmu lainnya. Perpustakaan-perpustakaan besar, baik milik individu atau milik istana-istana, menyambut hangat setiap orang yang hendak menuntut ilmu. Baghdad adalah pusat belajar yang terkemuka pada 310 Hijriah.
atau 922 Masehi atau abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi. Merupakan tempat pertama yang Al-Farabi kunjungi. Di sana ia bertemu dengan sarjana dari berbagai bidang, di antaranya para filosof dan penerjemah. Ia tertarik untuk mempelajari logika, dan di antara ahli-ahli yang terkemuka di Baghdad adalah Abu Bashir Mata Ibnu Yusnus lah yang dipandang orang sebagai ahli logika yang terkemuka pada waktu itu. Ia mengungguli gurunya karena pencapaian yang luar biasa itu. Maka ia memperoleh gelar sebagai guru kedua. Al-Farabi tinggal selama 20 tahun di Baghdad, kemudian tertarik oleh pusat kebudayaan lain di Aleppo. Di sana, tempat orang-orang berlian dan sarjana, Istana Saif ad-Daulah, berkumpul para penyair, ahli bahasa, filosof, dan sarjana-sarjana ternama lainnya. Selama di Baghdad, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis. Al-Farabi mengarang sejumlah buku tentang logika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, ilmu politik, musik, dan lain-lain. Pada abad pertengahan, Al-Farabi sangat dikenal banyak orang, sehingga orang-orang Yahudi banyak yang kagum dan mempelajari karangan-karangan atau risalah-risalahnya yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sampai sekarang, terjemahan-terjemahan tersebut tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Al-Farabi hidup pada zaman ketika situasi politik dan kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak, pertentangan, dan pemberontakan. Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan Al-Mu'tadid 870 sampai 892 Masehi dan wafat pada masa pemerintahan Muti. Periode ini adalah periode paling kacau, dan kondisi politiknya tidak ada stabilitasnya sama sekali. Pada waktu itu, banyak timbul tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai macam motif, seperti agama, kekuasaan, dan kebendaan. Ada 3 bidang studi yang memikat Al-Farabi, ialah logika, filsafat politik, dan metafisika. Dalam bidang logika, Al-Farabi menulis banyak komentar dan parafrase atas kumpulan karya logika Aristoteles yang dikenal dengan Organon. Nah, pada usia 75 tahun, tepatnya pada 330 Hijriah atau 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana. Hal yang paling menggembirakan di tempat ini adalah bertemu dengan para sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Akhirnya pada bulan Desember 950 Masehi, filosof muslim besar ini menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus pada usia 80 tahun. Filsafat logika. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar karya Al-Farabi dipusatkan pada studi tentang logika. Tetapi hal ini hanya terbatas pada penulisan kerangka Organon dalam versi yang dikenal oleh para sarjana Arab saat itu.
Ia mengatakan bahwa seni logika umumnya memberikan aturan-aturan yang bila diikuti dapat memberikan pemikiran yang besar dan mengarahkan manusia secara langsung kepada kebenaran dan menjauhkan dari kesalahan-kesalahan. Menurutnya, logika mempunyai kedudukan yang mudah dimengerti, sebagaimana hubungan antara tata bahasa dengan kata-kata dan ilmu matra dengan syair, menekankan praktik dan menggunakan aspek logika, dengan menunjukkan bahwa pemahaman dapat diuji lewat aturan-aturannya, sebagaimana dimensi, volume, dan massa ditentukan oleh ukuran. Filsafat politik. Pemikiran Al-Farabi lainnya yang amat penting adalah tentang politik, yang dia tuangkan dalam dua karyanya. Yang pertama yaitu Al-Siyasah Al-Madaniyah atau pemerintahan politik, dan yang kedua yaitu Ara Al-Madinah Al-Fadilah atau pendapat-pendapat tentang negara utama. Banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Yang paling penting dalam tubuh manusia adalah kepala, karena dari kepalalah segala perbuatan manusia dikendalikan. Sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Demikian juga dengan negara. Menurut Al-Farabi, yang amat penting dalam negara adalah pemimpinnya atau penguasanya bersama-sama dengan bawahannya, sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Penguasa ini haruslah orang yang lebih unggul baik dalam bidang intelektual maupun moralnya di antara yang ada. Filsafat metafisika. Persoalan-persoalan filsafat telah dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya, baik dari Yunani, Persia, atau yang lainnya, meski pemecahan yang dilakukan mereka saling berlawanan. Al-Farabi dalam usaha memecahkan persoalan tersebut tidak lepas mutlak dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh mereka. Filsafat Yunani membahas persoalan ini berlandaskan pada filsafat fisika semata-mata. Sedangkan aliran Iskandariyah atau New Platonis dan filsafat Islam, persoalan ini dipindahkan kepada landasan-landasan agama. Meskipun dua aliran terakhir ini caranya sama, namun tujuannya sangat bertolak belakang. Aliran Islam, Iskandariyah, dan filsafat Islam bertujuan membentuk susunan alam yang dapat mempertemukan hasil-hasil pemikiran dengan ketentuan-ketentuan agama. Karya-karya terkenal pemikiran Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian. Yang pertama, logika. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu matematika. Yang ketiga, ilmu alam. Yang keempat, teologi. Yang kelima, ilmu politik dan kenegaraan. Yang keenam, bunga rampai atau kutub munawwa'ah. Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya besar yang penting. Karya Al-Farabi tentang logika menyangkut bagian-bagian berbeda dari karya Aristoteles Organon, baik dalam bentuk komentar maupun ulasan panjang. Kebanyakan tulisan ini masih berupa naskah, dan sebagian besar naskah-naskah ini belum ditemukan. Sedangkan karya dalam kelompok 2 menyangkut berbagai cabang pengetahuan filsafat, fisika, matematika, dan politik. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi
sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Helenik berdasarkan Plato dan Aristoteles. Di antara judul karya Al-Farabi yang terkenal adalah Maqala fi Agradi ma ba'da at-tabi'ah, Ihsa al-Ulum, Kitab Aro al-Madinah al-Fadilah, Kitab Tashil as-Sa'adah, Uyun al-Masail, Risalah fi al-Aql, Kitab al-Jami', Risalah fi Masail Mutafariqah, Al-Ta'liqat, Risalah fi Isbat al-Mufarraqat.